Aku diseret suamiku, memukulku tanpa ada rasa kasihan. Ibu mertua hanya tertawa melihatku tersiksa. Setelahnya aku balas perlakuan kasarnya lebih menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Malam itu hujan turun tanpa henti sejak maghrib. Suaranya deras, menimpa atap seng rumah kami seperti ribuan peluru air yang menembus kegelapan. Petir sesekali menyambar, menerangi langit dengan cahaya putih menyilaukan, lalu hilang lagi, meninggalkan suara guruh yang mengguncang dinding tua rumah peninggalan orang tua Raffi. Aku duduk di pojok dapur, mencoba merapikan piring kotor yang baru saja digunakan makan malam. Tanganku gemetar. Suasana rumah terasa aneh malam itu, hening tapi menegangkan. Sudah beberapa hari Raffi pulang dengan wajah masam, seolah membawa badai ke dalam rumah. Ketika langkah kakinya terdengar mendekat, jantungku berdetak tak karuan. Rani, suaranya berat, parau, dan syarat emosi. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum samar. Iya, Vi, mau aku ambilkan kopi? Namun bukannya menjawab, dia justru menendang kursi di depannya hingga terguling. Suaranya memecah kesunyian malam. Jangan pura-pura manis di depan aku. Aku tahu semuanya, teriaknya. Aku mematung, tak paham maksudnya. Maksud kamu apa? Dia melangkah cepat, lalu tangannya menampar pipiku keras. Berani-beraninya kamu ngomongin aku ke orang tuamu. Kamu pikir aku nggak tahu? Mereka nelepon aku. Kamu ngeluh katanya aku kasar. Aku nggak perhatian. Air mataku langsung tumpah. Aku cuma cerita aku kangen rumah. Vi, aku nggak ngadu. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatku, tangan besarnya kembali melayang. Plaaak. Tamparan kedua jauh lebih keras. Tubuhku terdorong ke belakang, menabrak meja makan. Piring-piring jatuh dan pecah berserakan di lantai, menciptakan suara gemeretak yang menusuk telinga. Berhenti bohong, bentaknya lagi, wajahnya merah padam. Dia menarik rambutku kasar, menyeretku keluar dapur menuju ruang tamu. Rambutku tertarik hingga kulit kepalaku terasa seperti sobek. Aku menjerit, Raffi, sakit, lepasin, Vi, tolong. Namun tak ada belas kasihan dalam matanya malam itu. Hanya amarah, bara yang sudah membakar sisa-sisa cintanya. Dan di ruang tamu, di kursi rotan yang sudah mulai reot itu, duduklah ibu mertuaku, dengan senyum dingin di wajahnya. Dia menatap kami seperti menonton drama murahan yang seru. Sudah, Vi, jangan ditahan. Biar aja dia tahu rasa. Dari dulu mama juga nggak suka sama perempuan ini. Sok baik, tapi sebenarnya licik, katanya sambil terkekeh kecil. Kata-katanya menampar lebih keras dari pukulan manapun. Aku tertegun menatapnya. Air mata bercampur darah di bibirku. Bu, kenapa harus kejam ini sama aku? Dia hanya mendengus. Kamu perempuan miskin yang sok mandiri. Nggak pantas jadi istri anakku. Raffi melemparkan tubuhku ke lantai dengan keras. Punggungku menghantam ubin dingin. Aku menahan teriakan, tapi napasku tersengal. Ia mengambil sabuk dari gantungan di pintu. Sabuk kulit yang dulu sering kupakai untuk menyetrika agar tetap rapi. Kini, benda itu dipegangnya seperti cambuk penyiksaan. Vi, jangan. Aku menangkupkan tangan, mencoba melindungi wajahku. Tapi sabetan pertama mendarat di bahuku. Pedih. Sabetan kedua mengenai punggungku. Yang ketiga, mengenai lenganku yang mencoba menahan. Setiap pukulan meninggalkan jejak merah yang membakar kulit. Aku menjerit, tapi jeritanku justru membuat mereka semakin puas. Raffi, ampun, aku mohon. Aku nggak salah apa-apa. Namun suamiku justru tertawa pendek. Tawa penuh kebencian yang bahkan aku tak kenal. Kamu pikir aku masih percaya sama air mata kamu? Aku udah muak lihat muka kamu. Hujan di luar makin deras.
Petir menyambar, dan di sela-sela cahaya itu, aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Rambut berantakan, pipi bengkak, bibir berdarah. Aku bahkan hampir tak mengenali diriku sendiri. Ibu mertuaku bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, menatapku dari atas kepala hingga ujung kaki. Anak perempuan yang gak tahu diri. Udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan, malah melawan. Makanya pantas dapat pelajaran. Tangannya yang kurus tapi tajam itu menampar pipiku, keras dan cepat. Aku terpental ke sisi meja, menabrak vas bunga, airnya tumpah dan bercampur dengan darahku di lantai. Aku menggigil. Dingin. Bukan hanya karena udara malam yang menusuk, tapi juga karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu, kalau malam itu tak berhenti, aku mungkin takkan hidup lagi. Tubuhku gemetar, pandanganku mulai kabur. Di sela-sela suara hujan, aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang makin lemah. Raffi kembali mengangkat tangannya, siap memukul lagi. Tapi sebelum sabuk itu mendarat, aku menjerit. Cukup. Kalau kamu masih punya hati, Vi, aku hamil. Suasana hening sejenak. Raffi berhenti, tapi hanya sesaat. Matanya melebar, bukan karena iba, tapi amarah yang makin menjadi. Hamil? Jangan-jangan anak siapa? Katanya sinis. Dan sabuk itu kembali menghantam tubuhku. Aku tak lagi kuat. Dunia mulai berputar. Di mataku, semua kabur, hanya ada warna merah. Darahku sendiri yang menetes di lantai putih. Suara ibu mertuaku terdengar samar, seperti gema dari jauh. Tuh, Vi, perempuan kayak gini cuma bisa bikin malu keluarga. Mending ceraikan aja, biar nggak bikin sial. Langkah Raffi menjauh. Suaranya menggerutu, pintu dibanting keras. Aku tertinggal di lantai dingin, menggigil dalam tubuh yang remuk. Tetesan hujan yang masuk dari celah pintu menimpa wajahku. Aku menatap langit-langit rumah yang bocor, mencoba bernapas, tapi dada terasa sesak. Sebelum kesadaranku hilang, aku bersumpah dalam hati. Jika aku masih diberi hidup esok pagi, aku akan pergi. Aku akan bangkit. Dan mereka akan tahu rasa, bukan dengan air mata, tapi dengan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Lalu semuanya gelap. Yang tersisa hanya aroma darah, suara hujan, dan tawa kejam yang terus terngiang di kepalaku. Tawa ibu mertua yang menyaksikan penderitaanku seperti hiburan. Pagi itu datang dengan wajah kelabu. Langit masih digelayuti sisa hujan malam, dan udara pagi terasa menusuk tulang. Aku terbangun di lantai ruang tamu, di antara pecahan kaca dan bercak darah yang sudah mengering. Setiap inci tubuhku berdenyut. Punggungku perih, bibirku bengkak, dan kepalaku berputar. Namun yang paling menyakitkan bukan luka di tubuhku, melainkan kenyataan bahwa aku masih hidup di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tapi justru menjadi neraka yang menelanku perlahan-lahan. Aku mencoba bangkit, menopang tubuh dengan tangan yang gemetar. Pandanganku kabur, tapi samar-samar kulihat sosok Raffi berdiri di dekat pintu, sedang mengenakan kemeja kerjanya. Ia bersiul pelan seolah tak terjadi apa-apa malam tadi. Masih hidup rupanya? Katanya datar, tanpa menoleh. Nada suaranya menusuk seperti belati. Aku menatapnya dengan mata sembab. Kenapa kamu tega, Vi? Aku nggak pernah sekalipun melawanmu. Aku cuma pengin jadi istri yang baik. Ia menoleh sekilas, lalu mendengus. Istri baik? Istri baik itu nurut sama suaminya, bukan ngelawan, bukan ngadu ke orang tuanya. Aku mengerjap, menahan perih di dada. Kalau kau pikir aku bakal lapor polisi atau orang tuaku, kau salah besar. Lanjutnya dengan nada dingin. Karena kalau kamu berani ngelakuin itu, ia mendekat, suaranya rendah tapi tajam, aku pastikan kamu menyesal seumur hidup. Dia melangkah pergi, menendang koper kecilku ke sudut dinding sebelum akhirnya keluar rumah. Pintu tertutup keras di belakangnya, meninggalkan gema yang menghantam batinku. Aku terdiam lama. Air mataku menetes tanpa suara. Aku memandangi koper yang sudah penyok di sisi bawahnya. Koper kecil berwarna abu-abu muda, satu-satunya peninggalan dari masa sebelum aku menikah. Aku menyeretnya perlahan,
menumpuk beberapa helai pakaian yang masih bisa kuselamatkan dari lemari. Tiap langkah yang kulakukan terasa seperti menapaki bara. Kakiku goyah, tubuhku bergetar. Tapi dalam hati, ada suara kecil yang mulai tumbuh. Suara yang berbeda dari rasa takut. Suara yang perlahan berubah menjadi amarah yang tenang, dingin, tapi membara. Aku menatap bayanganku di cermin yang retak di ruang tamu. Wajahku lebam, rambutku acak-acakan, dan bibirku pecah. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang baru, tekad untuk hidup. Aku menarik napas panjang dan berkata pelan pada diriku sendiri, "Rani, cukup. Ini hari terakhir kamu disiksa." Langkahku terasa berat saat ku tarik koper menuju pintu depan. Ibu mertua muncul dari arah dapur, masih mengenakan daster bermotif bunga, rambutnya disanggul tinggi. Ia menatapku dengan ekspresi jijik. "Mau kemana kamu? Baru juga pagi. Nggak malu ninggalin rumah suami tanpa izin?" Aku memandangi perempuan itu dengan tatapan kosong. "Saya nggak ninggalin, Bu. Saya selamat dari kematian di rumah ini." Wajahnya menegang. "Berani kamu ngomong gitu di depan saya?" Aku tersenyum tipis, tapi mataku dingin. "Berani, Bu. Karena saya udah nggak takut lagi." Ia mendengus keras. "Dasar perempuan kurang ajar," katanya sambil mengangkat tangannya, seolah ingin menamparku. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya sebelum sempat mengenai wajahku. Cengkeramanku kuat. Mungkin karena semua kemarahan yang selama ini kupendam. "Jangan sentuh saya lagi, Bu. Sudah cukup semalam saya dihina dan dipukul. Tapi ingat, setiap luka ini punya saksi. Dan setiap saksi akan bersuara pada waktunya." Aku melepaskannya perlahan, mengambil koperku, dan melangkah keluar. Udara pagi menyapa wajahku, dingin dan tajam, tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Di belakangku, terdengar suara ibu mertua mengomel, tapi aku tak menoleh. Aku bahkan tak peduli lagi. Langkahku tertatih-tatih menuruni jalan depan rumah. Hujan kecil kembali turun, membasahi rambut dan pakaianku. Koper kecil itu berguling di jalan tanah yang becek, tapi aku terus berjalan. Di kepalaku, kata-kata Raffi masih bergema, "Kamu nggak punya siapa-siapa." Ia salah besar. Sungguh salah besar. Aku masih punya ayah, pria yang dulu mengajarkanku untuk tidak tunduk pada ketidakadilan. Dan ibu, wanita yang hatinya selalu tahu kapan anaknya sedang terluka. Aku berjalan sejauh mungkin, hingga suara rumah itu lenyap ditelan jarak. Setiap langkah menjauh terasa seperti melepas rantai dari pergelangan kakiku. Tapi tubuhku melemah. Setiap kali melangkah, darah terasa berdesir di luka-luka punggungku yang belum kering. Di ujung jalan, seorang tetangga tua yang mengenal keluargaku melihatku. "Rani? Astaga, kamu kenapa, Nak?" tanyanya panik. Aku tersenyum lemah. "Saya cuma mau pulang, Bu. Pulang ke rumah ibu saya." Beliau ingin menahan, tapi aku hanya menggeleng. Aku tak ingin ada yang ikut terseret dalam luka rumah tanggaku. Aku hanya ingin pergi. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di atas bus kecil menuju kota. Kursinya keras, dan setiap guncangan membuat luka di tubuhku terasa lagi, tapi aku menahan semuanya. Di luar jendela, hujan turun pelan, menetes di kaca seperti air mata langit yang menemaniku pergi. Di tengah perjalanan, aku membuka ponsel yang semalam sempat terlempar ke lantai. Layarnya retak, tapi masih menyala. Ada pesan dari Raffi. "Ingat, Rani. Sekali kamu buka mulut soal apapun yang terjadi semalam, aku pastikan kamu menyesal seumur hidup." Aku menatap pesan itu lama, lalu tersenyum miris. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, ancaman itu akan menjadi awal kehancurannya sendiri. Aku mengetik balasan pelan-pelan, jari-jariku bergetar. "Kau baru saja menghancurkan dirimu sendiri." Lalu kutekan tombol kirim. Bus melaju menembus kabut pagi, meninggalkan semua mimpi buruk di belakang. Di kejauhan, kulihat papan kecil bertuliskan, "Selamat datang di kota Bima, kotaku, tempat keluargaku tinggal."
Air mata menetes lagi. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena kelegaan yang sulit dijelaskan. Aku menatap langit yang masih muram dan berbisik. Rumah, aku pulang. Tapi bukan sebagai perempuan lemah lagi. Aku pulang untuk memulai hidup baru. Dan mereka akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Mobil yang menjemputku berhenti di depan gerbang besar bercat hitam, tinggi, dan kokoh. Gerbang yang dulu menjadi saksi masa kecilku yang penuh kasih sayang. Di balik pagar itu ada rumah besar bergaya kolonial dengan halaman luas, tempat aku tumbuh, bermain, dan belajar tentang arti keteguhan hati dari sosok ayahku, Pak Arman. Namun pagi itu, semua tampak berbeda. Langit mendung menurunkan gerimis halus, menambah sendu di mataku yang sudah lelah menangis. Aku berdiri di depan gerbang dengan koper kecil di tangan, tubuh tertatih, pakaian basah, dan wajah penuh lebam yang bahkan sulit kusentuh. Pagar dibuka oleh Mbok Wati, asisten rumah tangga yang sudah seperti keluarga sendiri. Ia terperanjat, menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, Enduk, astaga, kamu kenapa ini? Aku hanya menggeleng pelan, berusaha tersenyum meski bibirku pecah dan berdarah. Mbok, aku cuma mau pulang, suaraku parau. Sebelum sempat menjawab, langkah berat dan tegas terdengar dari arah dalam rumah. Sosok ayah muncul, berjas abu-abu, dengan rambut yang sebagian sudah memutih, dan wajah berwibawa yang kini terlihat tegang. Rani? Suaranya serak, hampir seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Langkahnya cepat, lalu tiba-tiba aku sudah berada dalam pelukannya. Pelukan yang dulu selalu menenangkan, tapi kali ini justru membuat air mataku pecah tanpa bisa dibendung. Aku menangis di dada ayah, tubuhku bergetar. Siapa yang berani menyakitimu seperti ini? Tanyanya dengan suara bergetar menahan amarah. Tangannya memegang wajahku hati-hati, seolah takut menyentuh luka. Aku hanya menangis lebih keras. Tak ada kata yang mampu keluar dari bibirku, hanya isak panjang yang terdengar di antara gemuruh hujan di luar sana. Rani, katakan, siapa yang melakukan ini? Raffi? Atau keluarganya? Suaranya mulai meninggi, bukan karena marah padaku, tapi karena menahan amarah terhadap dunia yang telah menghancurkan putrinya. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya menunduk, menggenggam jasnya erat seolah takut kehilangan satu-satunya tempat berlindung yang tersisa di dunia ini. Ayah memelukku lebih erat, lalu memalingkan wajah. Matanya memerah, rahangnya mengeras. Aku tahu, di balik diamnya, badai sedang mengamuk di dalam dirinya. Tak lama kemudian, ibu datang tergesa. Melihat wajahku, ia menjerit lirih, "Ya Allah, Rani!" Lalu ikut memelukku, menangis bersama. Hujan di luar semakin deras, seolah langit ikut menangisi luka yang kualami. Ayah menuntunku masuk ke ruang tamu. Ruangan itu hangat dan harum kayu, tapi bagiku, kehangatannya terasa seperti pelukan surga setelah malam panjang di neraka. Ia menyuruh Mbok Wati menyiapkan air hangat dan memanggil dokter keluarga. Setelah dokter pergi dan luka-lukaku dibalut, ayah duduk di kursi hadapanku. Pandangannya tajam, suaranya tenang tapi berisi bara. "Rani, ayah nggak akan paksa kamu bicara sekarang. Tapi satu hal yang ayah minta, jangan lagi kamu takut. Dunia ini terlalu kejam buat orang yang diam." Aku menatapnya, mataku masih sembab. "Ayah, aku lelah. Aku cuma ingin semua ini berakhir." Ayah menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak pernah lepas dari ketegasan. "Berakhir? Iya, tapi kali ini bukan dengan air mata. Dengan harga diri, Rani. Dengan keadilan." Ia menatap jauh ke arah jendela. Hujan menetes di kaca seperti ritme dari amarah yang mulai membentuk rencana di pikirannya. "Anak ayah nggak pantas diperlakukan seperti ini. Kau bukan korban, Rani. Kau hanya sedang menunggu saatnya untuk membalikan keadaan." Aku terpaku mendengar kata-katanya. Untuk pertama kali sejak malam itu, ada sesuatu yang menyala kembali di dalam diriku. Api kecil di dada yang hampir padam. Ayah menepuk pundakku lembut. "Mulai hari ini, kau tidak lagi jadi korban. Nak, kau yang akan menulis akhir cerita ini."
Dan ayah akan memastikan mereka membayar mahal untuk setiap luka yang mereka buat. Aku menatap wajahnya, dan di matanya aku melihat sesuatu yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ketegasan seorang penguasa yang siap mengguncang siapapun yang menyakiti keluarganya. Beberapa hari kemudian, saat tubuhku mulai pulih, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan luas dengan dinding kayu mahoni, dipenuhi tumpukan berkas dan peta bisnis. Di tengahnya, ayah duduk dengan laptop dan beberapa dokumen terbuka. "Rani," katanya pelan, "ayah sudah selidiki. Raffi bekerja di perusahaan milik rekan ayah. Posisi manajer keuangannya akan dievaluasi minggu depan." Aku mengerutkan kening. "Ayah, maksudnya?" Ayah menatapku, tajam tapi tenang. "Kau ingin balas dendam, bukan? Maka biarkan mereka kehilangan apa yang mereka banggakan. Kekuasaan, harta, dan nama baik." Aku tercekat. "Ayah, jangan khawatir. Semuanya akan ayah lakukan sesuai hukum. Tapi ayah ingin kau tahu, nak, kadang membalas bukan berarti meniru kekejaman. Kadang, membalas berarti berdiri tegak, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi punya kuasa atas hidupmu." Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sakit. Ada rasa hangat di dada, campuran antara cinta dan rasa hormat yang dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Aku menatap tangan ayah yang menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Yah. Kalau bukan karena ayah, mungkin aku sudah menyerah." Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Tidak ada yang bisa menghancurkan seorang Rani kalau dia sudah berdiri di belakang nama keluarganya." Kalimat itu terpatri dalam hatiku. Hari itu, aku berhenti menjadi korban. Hari itu juga, aku mulai menulis babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku, bukan mereka, yang memegang kendali atas cerita ini. Dan tanpa mereka sadari, badai yang mereka mulai, kini akan kembali menghantam rumah mereka sendiri. Seminggu berlalu. Luka di punggung dan pipiku mulai memudar warnanya. Bekas lebam berubah menjadi memar yang lambat laun pudar menjadi keabuan. Namun yang teramat jelas adalah perubahan pada hatiku. Dari rapuh menjadi dingin, dari takut menjadi penuh perhitungan. Ruangan kerja ayah dipenuhi suara-suara profesionalitas yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Telepon berdering, staf menggulung catat, dan secarik demi secarik kertas berpindah tangan. Di meja kayu mahoni itu tertumpuk berkas, laporan audit, salinan rekening, daftar aset, dokumen kepemilikan, semua hal yang dulu hanya kusebut sekilas pada malam-malam mimpi burukku. Sekarang berkas-berkas itu menjadi senjata. "Aku ingin semua aset atas nama Raffi dan keluarganya dibekukan," kata ayah dingin, suaranya seperti palu yang mengayun di ruang sidang. "Mereka akan merasakan rasanya jatuh tanpa pegangan." Pengacara yang berdiri di depannya mengangguk. Wajahnya menyingkapkan keseriusan yang sama. "Kami sudah menyiapkan surat perintah sementara, permohonan pembekuan sementara aset, dan laporan sementara ke pihak berwenang terkait dugaan penyalahgunaan posisi dan penyidikan internal. Kita akan lakukan semuanya secara hukum, rapi, tak meninggalkan celah." Aku duduk di pojok ruangan, memandangi tumpukan dokumen itu seperti menatap medan perang. Jari-jariku genggam erat kantong kecil berisi foto-foto lama, rekaman telepon yang kubuat diam-diam, dan beberapa bukti lain yang kini menjadi bukti kuat. Bukti-bukti itu bukan sekadar untuk menghancurkan mereka. Bukti itu menjadi pilar kebenaran yang selama ini kusimpan rapat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara yang rapi. Ayah menggunakan koneksinya, bukan untuk mengelabui hukum, tetapi untuk mempercepat proses administrasi yang biasa berputar lama. Bank menerima permintaan pembekuan sementara, notifikasi resmi beredar, rekening atas nama beberapa perusahaan dan individu keluarga Raffi dibatasi aksesnya. Sementara itu, ayah menginstruksikan audit menyeluruh terhadap klien dan rekan bisnis yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan. Di luar dinding rumah kami, kabar mulai merembet perlahan. Telepon rumah berdering siang dan malam. Beberapa kolega ayah datang memberi dukungan. Namun yang paling kurasakan adalah transformasi dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi menangis setiap mendengar namanya. Aku menatap dengan dingin, membaca daftar aset yang kini tertulis sebagai target.
memikirkan bagaimana rasanya melihat mereka yang dulu menertawakan diriku sekarang mencari-cari arti dari kata kekurangan. Di sisi lain kota, keadaan keluarga Raffi runtuh dalam tempo yang tak terduga. Raffi di kantor mulai merasakan dinginnya ruang rapat. Seorang manajer senior dari pusat menelepon, menanyakan laporan keuangan yang mendadak hilang dari dokumennya. Selembar memo internal beredar, permintaan audit mendesak. Ruang kerjanya yang biasanya dipenuhi canda tawa kini sunyi. Rekan-rekannya menatap samar. Mertuaku, yang selama ini berlagak tak tergoyahkan, mendadak menjadi sosok yang gelisah. Dari foto-foto yang kubaca di ponsel ayah, karena ayah memberi izin agar aku tetap tahu langkah-langkah yang diambil, kulihat ia berdiri di depan cermin, merapikan dasternya dengan tangan gemetar. Teleponnya tak henti-henti berdering. Suara-suara di ujung sana tak selalu ramah. Kita harus selesaikan ini diam-diam. Terdengar suara seorang kerabat dalam rekaman yang kuterima. Raffi sendiri mencoba mempertahankan muka. Di hadapan rekan-rekannya ia tetap berbicara tegas, membuat presentasi seperti biasa, namun ada retakan halus di suaranya. Malam-malamnya kini tak lagi dihabiskan dengan minum dan tawa di bar, melainkan di depan layar komputer, menelaah laporan yang dulu ia percayai. Ketika sebuah notifikasi datang, email dari bank, ia membaca baris yang membuat keringat dingin bekerja di dahinya. Akses rekening dibatasi sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat berita itu sampai ke telinga ibu mertuaku, ia merasakan dinding yang selama ini menopang kehidupan mereka retak. Dalam sebuah percakapan singkat yang kebetulan kudengar dari seorang kerabat yang mencoba menghubungi ayah, ibunya Raffi berbisik sembari menangis. Bagaimana kita bisa hidup tanpa itu? Semua itu untuk muka keluarga. Air matanya tidak mampu menutupi kepanikan yang berapi-api. Tapi tindakan ayah bukan hanya untuk menyingkap atau menghukum. Ia ingin memastikan semua dilakukan dengan tangan yang bersih. Sehingga ketika giliran kami muncul di depan publik, posisi kami tak tergoyahkan. Kita akan gunakan hukum, bukan aib. Ayah sering mengulang. Kalau kita ingin menang, kita harus menang dengan martabat. Di malam-malam setelah pengumuman pembekuan, aku duduk di meja belajarku yang kini menjadi ruang strategi kecil. Di hadapanku, peta-peta kecil, jadwal, timeline, daftar saksi, tertata rapi. Aku tak hanya ingin mereka kehilangan kekayaan. Aku ingin mereka kehilangan kebanggaan yang menyakiti orang lain. Aku ingin mereka merasa apa yang kurasakan. Kehampaan, malu, ketidakberdayaan. Namun ada suara kecil di dadaku yang bertanya, apakah balas dendam ini akan membuatku berbeda dari mereka? Setiap kali rasa ragu muncul, aku segera ingat wajahku di lantai ruang tamu. Tawa ibu mertua yang menusuk, ancaman Raffi yang ingin membuatku tak berani bersuara. Rasa malu yang dulu kubawa tak akan lagi jadi beban yang mengekang. Aku memilih melangkah dengan penuh perhitungan. Satu demi satu, domino mulai jatuh. Rekening perusahaan yang selama ini menampung aliran dana tiba-tiba terkunci. Seorang klien besar memutuskan menunda kontrak dan menunggu hasil audit. Kabar yang membuat beberapa proyek terhenti. Investor yang sebelumnya mendukung Raffi juga mulai menarik perhatian, mengajukan pertanyaan yang membuat manajemen perusahaan gelisah. Nilai saham, bila ada, gosipnya turun. Gosip itu tersebar di antara kelompok-kelompok bisnis yang saling bergosip di meja makan siang mereka. Di tengah semua itu, aku tidak gembira. Kebalikan dari yang orang bayangkan, membalas dendam bukanlah pesta kebahagiaan. Malam-malamku dipenuhi rapat, konsultasi dengan pengacara, mengatur pernyataan publik, dan menyusun strategi agar tak ada yang salah kaprah. Ada momen-momen ketika aku duduk sendiri di balkon, menatap kota yang bercahaya samar, dan merasakan dingin yang menembus tulang. Kadang aku merindukan masa ketika hidupku sederhana, ketika cinta bukanlah kata yang berubah jadi pisau. Namun ketika ibu mertuaku pergi ke kantor notaris untuk menanyakan titel rumah, dan diberitahu bahwa ada permintaan administrasi yang sedang ditinjau oleh pihak berwenang, sehingga haknya atas beberapa properti dibatasi hingga klarifikasi, ada sesuatu di dadaku yang mengeras. Ia yang dulu tertawa melihatku terjatuh kini berdiri di depan pintu usaha dengan kaku. Suaranya bergetar ketika meminta bantuan pada kolega yang dulu dianggap dekat. Dalam sebuah pertemuan singkat yang kusemprotkan pada hatiku sendiri sebagai eksekusi lembut, ayah meminta agar segala tindakan dicatat rapi.
Kalau mereka mencoba menyudutkan kita dengan fitnah, kita akan siapkan kontrafakta, katanya. Jika mereka berpikir akan mengembalikan keadaan melalui tekanan sosial, kita akan menunjukkan data. Kita akan menundukkan mereka dengan bukti, bukan kebencian. Pada saat yang sama, aku menyiapkan langkah pribadi. Aku bertemu dengan beberapa saksi, tetangga yang sempat mendengar pertengkaran, seorang kurir yang mengingat ketidakwajaran pada malam itu, dan seorang teman Raffi yang mulai merasa bersalah. Ada yang takut, ada yang ragu, tetapi beberapa bersedia menandatangani pernyataan. Mereka menjadi bagian dari struktur kebenaran yang akan kubawa ke meja hukum. Luka yang dulu membuatku rapuh kini menjadi pendorong. Tapi aku belajar juga menahan diri. Aku menolak godaan untuk mengumbar aib mereka di media sosial, atau membiarkan amarahku mengaburkan akal. Setiap kata yang kupilih dalam rencana pernyataan adalah perhitungan. Setiap langkah diambil agar tidak memberi celah bagi mereka untuk menyerang balik dengan tuduhan fitnah. Mereka merespons dengan kepanikan dan taktik. Raffi mencoba menghubungi beberapa kenalan ayah, menawarkan sejumlah uang agar urusan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu mertuaku mengirim pesan pada beberapa tetangga, memintai simpati. Namun ketika mereka melihat berkas resmi dan mengetahui langkah hukum yang diambil, wajah-wajah itu mulai menyingkir. Orang-orang yang dulu setia berpura-pura tak tahu, kini menjaga jarak. Saat salah satu notaris mengetuk pintu rumah Raffi untuk mengirim surat pemberitahuan resmi, suara tangisan tak dapat lagi disamarkan. Ibu mertuaku jatuh pingsan di ruang tamu, di depan asisten rumah tangga yang selama ini menemaninya. Raffi, yang biasanya tegar, kali ini menunduk di kursi, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Di hadapan kehancuran itu, kebengisan mereka terlihat kecil, rapuh. Di sisi lain, keluarga dan teman-temanku melihat perubahan ini dari sudut berbeda. Ada yang memberi selamat, ada yang menasihati agar aku berhati-hati, dan tak sedikit yang khawatir bila semua ini berubah menjadi bahan bakar api yang tak pernah padam. Aku menangkap pesan-pesan itu, menyimpannya, dan memutuskan untuk menempatkan hati-hati sebagai sandaran. 1 minggu, 2 minggu berlalu. Proses hukum berjalan lambat namun pasti. Setiap kali sebuah pintu tertutup bagi mereka, aku merasakan langkah kecil kepuasan, bukan atas penderitaan mereka, melainkan karena rasa keadilan yang akhirnya mulai menggenang. Malam-malamku sekarang tidak lagi diisi oleh tangis yang tak berujung. Malamku diisi rapat-rapat kecil dengan ayah, membaca ulang pernyataan, menandatangani surat-surat. Aku menghapus namaku dari daftar perempuan yang harus malu. Bibirku kini mengerti bagaimana berbicara dengan tegas tanpa mengangkat volume amarah. Di suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, ayah menaruh sebuah amplop di mejaku. "Untukmu," katanya, matanya lembut tapi tegas. Dalam amplop itu ada beberapa lembar dokumen, bukti kepemilikan sah, data transfer yang menyingkap aliran dana, dan foto-foto yang selama ini kusimpan. "Jaga ini baik-baik," katanya. "Kita akan menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya di pengadilan, bukan saat emosi menguasai." Aku menatap dokumen-dokumen itu, merasakan beratnya bukan pada kertas, tetapi pada arti hidup yang kini kudatangai, tanggung jawab. Balas dendam ini bukan sekadar penuntasan luka pribadi. Ia juga tentang menata kembali kehormatan yang dilucuti oleh tangan-tangan yang tak berperi kemanusiaan. Ketika malam datang dan lampu-lampu kota mulai menyala, aku duduk di balkon, memegang secangkir teh hangat. Angin malam menyapa lembut, membelai bekas luka yang masih menegang. Di seberang jalan, rumah Raffi tampak seperti rumah lain yang kini kehilangan kilau. Di hatiku, ada perasaan yang aneh, lega, namun juga kosong. Aku menutup mata, membiarkan dingin malam masuk ke dalam sanubariku. Luka yang dulu membuatku runtuh kini sedang berbalas, bukan dengan cara membalas pukulan dengan pukulan, tetapi dengan memastikan bahwa kebenaran berkuasa di hadapan kebohongan. Dan ketika kata adil akhirnya berdiri di depan nama mereka, mereka akan tahu rasanya kehilangan yang selama ini menjadi sandaran hidup. Di ujung cerita hari itu, ayah menatapku dan berkata, "Ingat, Nak, kekuasaan dan kekayaan bisa jatuh. Yang tak akan pernah jatuh adalah kebenaran yang kita pegang." Aku mengangguk. Di balik ketegasan itu,
Aku merasakan janji, bukan hanya janji balas dendam, tetapi janji pada diriku sendiri untuk kembali hidup tanpa rasa takut, dengan hati yang tidak lagi terkotori oleh hinaan orang lain. Dan aku tahu, badai ini belumlah selesai. Itu baru awal. Berita itu datang seperti petir kedua yang memecah langit. Pagi yang biasanya kusambut dengan rutinitas tenang berubah menjadi hari penuh bisik-bisik dan tatapan ingin tahu. Televisi ruang tamu menayangkan laporan, grafik menukik, komentar pengamat ekonomi, fotage rumah megah yang kini dipasang garis pengumuman penyitaan. Di layar itu, nama keluarga Raffi disebut berkali-kali, disandingkan dengan kata penyalahgunaan dana, investasi fiktif, dan kegagalan bayar. Aku duduk di sofa, memeluk lututku, menonton tanpa berkedip. Ada rasa aneh di dadaku, bukan euforia kasar, bukan pula kepuasan yang murni. Lebih seperti kepastian dingin, proses yang kutanam mulai menampakkan hasilnya. Tapi di balik itu, ada juga bayang-bayang kecil yang menanyakan, apakah kehancuran mereka akan membawaku kedamaian? Beberapa hari sebelumnya, tim audit ayah telah menghentikan aliran uang yang selama ini mengalir sebagai kompensasi dari perusahaan-perusahaan klien kepada akun-akun keluarga Raffi. Kontrak suplai yang dimiliki bisnis kecil ibu mertuaku, warung kecil yang dulu sering kutertawakan karena rapi namun sederhana, diputus mendadak oleh beberapa distributor besar. Alasannya, menurut surat resmi yang beredar di kalangan pedagang, reputasi dan risiko mitra dinilai tidak memenuhi standar kelayakan kontrak. Ibu mertuaku, yang biasanya angkuh, berubah menjadi bayangan wanita yang dulu sering kulihat merapikan meja makan dengan tangan gemetar. Teleponnya tak henti berdering dengan suara tagihan yang menuntut. Para pemiliki toko tempat ia berutang mulai menagih dengan nada yang tak ramah. Bungkus kredit Anda sudah lewat tempo 3 bulan, Bu. Kalau tidak bisa lunas, kami akan koordinasi ke kantor pusat, ujar salah satu penelepon, suaranya tegas dan tak bersimpati. Di luar itu, Ban mengeluarkan surat pemaksaan eksekusi. Rumah yang selama ini dikunjungi para tamu dengan rasa hormat kini dipasang stiker penyitaan di pagar. Selembar kertas putih, tulisan tegas, objek dalam proses eksekusi jaminan kredit. Aku menonton video dari kamera tetangga yang mengirimkan rekaman. Petugas bank datang dengan surat resmi, kemudian tim lelang menimbang-nimbang barang-barang yang akan dilelang, perabot antik yang dulu dipamerkan di ruang tamu, perhiasan yang rapi tersimpan, hingga mobil tua yang selalu diparkir di garasi. Raffi, yang dulu berlagak percaya diri, kini terseok-seok di hadapan para kolega. Namanya masuk daftar hitam di beberapa cabang perusahaan yang memiliki relasi dekat dengan jaringan ayah. Laporan internal menyebutkan adanya ketidakwajaran dalam aliran kas yang mengharuskan manajemen pusat mengeluarkan keputusan tegas. Pemutusan hubungan kerja segera untuk menghindari potensi kerugian lebih lanjut. Di meeting yang bocor ke beberapa wartawan, para direksi menatap Raffi dengan dingin, beberapa bahkan menghindari kontak mata. Itu adalah pemandangan yang menyayat. Pria yang dulu mengangkat kepalanya tinggi kini tak berani menatap ke arah yang sama 2 kali. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Anak-anak yang dulu bermain di halaman rumah Raffi, kini tak lagi diizinkan oleh orang tua mereka untuk dekat. Sekolah tempat anak-anak mereka bersekolah menerima surat dari Dinas Pendidikan mengenai permintaan klarifikasi sumber dana untuk beberapa program yang dibiayai keluarga itu. Reputasi runtuh lebih cepat daripada yang kuperkirakan. Rumor berkembang liar, ditambah gosip-gosip sinis di grup-grup chat komunitas. Aku menyaksikan semuanya dari jarak yang aman, bukan karena semacam kepuasan, tapi karena strategi yang ayah pegang. Setiap langkah harus ada dalil hukum, setiap bukti terverifikasi. Kami tak ingin mereka berbalik menuduh dengan kata fitnah dan mengulur waktu. Maka semua bukti dihadirkan satu persatu di meja publik yang tak bisa dihapuskan hanya dengan kata-kata. Di saat yang sama, aku merasakan perubahan dalam ibu mertuaku. Dulu sombong, kini dia terlihat takjub pada realitas yang ia sendiri tak mengerti. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan tangannya gemetar ketika menerima nota pembayaran. Dalam sebuah momen yang kulihat sendiri, meskipun dari jauh, ia duduk di teras, memandangi pagar yang dulu sering ia bersihkan, meneteskan air mata yang tak kunjung berhenti. Entah itu penyesalan atau kehancuran, aku tak tahu. Hatiku bergetar melihatnya, bukan untuk membalas,
melainkan karena sekilas menyadari bahwa hidup tak selalu adil kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang merugikan orang lain. Raffi mencoba mencari celah. Ia mengontak beberapa kenalan lama, mengatur pertemuan, damai, menawarkan sejumlah harta untuk menangguhkan proses. Namun ketika yang dihadapinya adalah ayahku yang tak pernah main-main jika soal reputasi dan hukum, bantahan itu tak berguna. Ayah menolak segala bentuk pendekatan gelap. Ia memilih jalur terbuka, bukti ke publik dan proses hukum. Kebenaran tak butuh suap, katanya singkat. Media mulai mengambil bagian. Stasiun televisi menayangkan liputan singkat tentang proses penyitaan, blog-blog ekonomi menulis analisis tentang bagaimana mafia kecil biasa beroperasi dalam jaringan usaha, sementara beberapa influencer lokal membuat video yang kemudian viral, membahas sisi moral dari kasus tersebut. Reaksi publik beragam. Ada yang mengutuk, ada yang bersimpati pada korban, dan ada pula yang menilai ini sebagai peringatan bagi mereka yang menggunakan kekuasaan untuk menindas. Di malam-malam tertentu aku sering termenung, memikirkan bagaimana kekuasaan dapat berputar. Dulu aku merasa terjebak dalam pusaran hinaan, sekarang aku menyaksikan bagaimana putaran itu mengubah arus. Namun seiring waktu, sebuah pelajaran muncul. Kehancuran mereka tak otomatis menghadirkan ketenangan dalam diriku. Ada sensasi hampa, seperti ketika sebuah hujan deras menyapu jalan namun meninggalkan genangan yang tak segera kering. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah titik akhir dari semua ini adalah adu derita atau rekonstruksi hidup? Pada suatu sore, aku pergi ke rumah Raffi, bukan untuk menertawakan atau mencela, melainkan untuk melihat realitas yang tercipta. Rumah itu tampak berbeda. Tirai tertutup sebagian, lukisan-lukisan yang biasa terlihat elegan kini bersandar di lantai, beberapa barang sudah diberi tanda lelang. Di depan rumah, beberapa tetangga berdiri, berbicara pelan-pelan, menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan simpati. Ibu mertuaku tampak keluar, wajahnya pucat. Ia menatapku lama, kemudian menunduk. Tak ada kata-kata yang diucapkan, terkadang sunyi lebih tajam dari ucapan apapun. Aku tidak datang untuk menambah derita, kataku akhirnya, suaraku lembut. Aku datang untuk menutup bab yang membuatku terluka. Ibu mertuaku menatap dengan mata yang kosong, lalu menunduk menutupi wajahnya. Kali ini bukan tawa yang ia kirimkan padaku, melainkan penyesalan yang tampak tulus, meski terlambat. Ketika aku melangkah pergi, aku menyadari satu hal, kehancuran mereka adalah cermin dari pilihan mereka sendiri. Mereka memilih untuk membangun hidup di atas rasa takut dan hinaan orang. Kini ketika pondasi itu runtuh, tak ada yang bisa menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. Dan aku, yang dulu hanya ingin bertahan, mulai menyusun lembaran baru yang tak lagi berkutat pada balas dendam semata, melainkan pada pembebasan diri dari trauma. Malam itu, aku menulis di jurnal yang sudah menjadi saksi perjalanan panjangku, kebangkrutan bukan akhir. Itu adalah kesempatan untuk melihat siapa yang berdiri ketika semua runtuh. Aku menutup buku itu, menatap langit yang cerah meski di bawahnya ada banyak luka, dan berharap, tanpa kusadari sepenuhnya, bahwa benih-benih perbaikan akan muncul dari reruntuhan. Tapi badai belum usai. Ketika pintu-pintu tertutup dan dompet-dompet terkunci, ada kekosongan lain yang muncul di hati para korban dan pelaku. Dan dari kekosongan itu, kadang muncul niat lain, bukan penyesalan, melainkan dendam yang berbeda, yang mengancam membuka babak baru. Pagi itu langit tampak mendung, seakan tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Dari jendela besar ruang tamu, aku bisa melihat gerimis turun perlahan, mengguyur halaman rumahku yang kini sepi dan tenang. Aroma kopi baru saja diseduh, menenangkan pikiranku setelah semalam bekerja sampai larut untuk meninjau laporan bisnis ayah. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika suara bel rumah berbunyi. Nada panjang dan berulang, seperti seseorang yang tak sabar menunggu. Aku menoleh sekilas ke arah layar CCTV. Sosok itu membuat jantungku berhenti sejenak. Bukan karena rindu, bukan pula karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dingin. Kejutan bercampur rasa puas. Ibu mertuaku berdiri di depan pagar. Rambutnya yang dulu selalu tersanggul rapi kini berantakan, sebagian kusut menempel di pipinya yang pucat. Pakaian yang ia kenakan kusut, warnanya pudar. Ia membawa tas jinjing kecil yang tampak berat,
mungkin berisi sisa pakaian atau barang pribadi. Di belakangnya, hujan mengguyur deras, membuat tubuhnya menggigil. Aku memerintahkan satpam untuk membiarkannya masuk ke halaman, tapi bukan ke dalam rumah. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin melihatnya, bukan untuk membalas dendam secara kasar, tapi untuk menyaksikan bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar. Ia melangkah pelan ke arah teras, air hujan menetes dari ujung rambutnya. "Rani?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Nak, tolong, Mama." Aku diam, tidak bergerak, tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku bukan sebagai sosok yang menakutkan, bukan pula sebagai pengendali yang selalu memerintah. Aku melihatnya hanya sebagai manusia, kecil, lemah, dan kalah. "Mama nggak punya tempat tinggal lagi," lanjutnya. Suaranya pecah di antara isak. Rumah disita, rekening dibekukan, dan semua keluarga menjauh. "Tolong, Nak, setidaknya izinkan Mama tinggal di sini sementara. Mama janji nggak akan ganggu kamu." Aku mengangkat pandangan perlahan, menatap wajahnya yang lusuh. Ada pantulan masa lalu di sana, tawa yang pernah menusukku saat aku terjatuh di ruang tamunya. Tubuhku penuh memar, dan ia duduk di kursi dengan tawa mengejek. Kata-kata itu kembali terngiang di kepalaku. "Sudah, Vi, biar dia tahu rasa. Dari dulu aku nggak suka sama perempuan ini." Saat itu, aku menangis memohon pertolongan. Tapi justru ia yang paling menikmati penderitaanku. Dan kini, ia berdiri di tempat yang sama, memohon belas kasihanku. Aku menegakkan tubuh, melipat tangan di dada. Waktu aku minta tolong, Mama malah tertawa. Ucapku pelan, tapi tajam. Sekarang giliran aku tertawa, tapi bukan karena senang. Karena akhirnya, keadilan datang tanpa harus aku cari. Ia terisak, berlutut di lantai teras, menunduk dalam-dalam. Air matanya bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. "Rani, Mama hilaf, Mama menyesal. Waktu itu Mama buta. Mama terlalu percaya Raffi. Mama pikir kamu perempuan yang mau ngatur anak Mama." Aku menatapnya lama, berusaha mencari secuil kejujuran di balik tangisan itu. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa lagi percaya. Kata menyesal dari bibirnya terasa seperti siasat, bukan penebusan. "Mama tahu apa yang paling sakit dari semua ini?" tanyaku pelan. "Bukan luka di tubuhku, bukan juga ketika aku harus pergi dari rumah itu tanpa harga diri. Tapi saat aku lihat Mama tertawa di atas penderitaanku. Itu yang tidak pernah hilang dari ingatanku." Ia kembali menangis keras. Suaranya menggema di teras rumah yang sunyi. Beberapa pembantu mulai berdiri di kejauhan, menatap dengan rasa iba, tapi aku hanya mengangkat tangan memberi isyarat agar tak ada yang mendekat. Aku menoleh ke arah satpam yang berdiri tegak di sisi gerbang. Antar beliau keluar dari pekarangan. "Kalau perlu, bantu carikan tempat berteduh di pos depan," kataku tenang. "Tapi jangan biarkan dia masuk rumah ini." Ibu mertuaku memandangku dengan mata membengkak. "Rani, tolong jangan begini, Nak. Mama sudah kehilangan segalanya. Setidaknya kasih Mama kesempatan untuk bicara dengan Raffi." Aku menggeleng pelan. Raffi sudah bukan urusanku lagi. Dia memilih jalannya sendiri. Dan Mama juga sudah memilih. Sekarang, tanggung sendiri konsekuensinya. Satpam mendekat perlahan, menunduk sopan, lalu membantu ibu mertuaku berdiri. Ia mencoba menahan diri, tapi akhirnya tangisnya pecah lagi. Suara itu menusuk udara, tapi anehnya, tidak menusuk hatiku. Mungkin karena hatiku sudah terlalu kebas. Saat langkahnya menjauh, aku berdiri tegak di ambang pintu. Hujan masih turun deras, membasahi halaman, tapi aku tidak bergeming. Aku hanya memandangi punggungnya yang perlahan menghilang di balik gerimis. Ada tawa kecil yang muncul di sudut bibirku. Bukan tawa keras, bukan pula tawa kejam. Hanya senyum getir, seolah aku baru menyaksikan akhir dari sebuah drama panjang yang dulu menempatkanku sebagai korban. Tawa itu lahir bukan dari dendam, melainkan dari rasa puas yang hening. Karena akhirnya, Allah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri.
Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan. Suara hujan kini terdengar jauh, berganti dengan keheningan yang hangat. Di ruang tamu, cermin besar memantulkan bayanganku, bukan lagi perempuan yang lemah dan ketakutan, tapi seseorang yang sudah berdiri tegak dengan luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Aku menatap pantulan diriku sendiri dan berbisik. Sekarang, aku yang tertawa. Bukan untuk menyakiti, tapi karena akhirnya aku bebas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar menang, tanpa perlu menginjak siapapun. Beberapa minggu setelah rumah mereka runtuh, Raffi muncul di halaman. Wajahnya pucat, tubuhnya seperti orang yang habis kehilangan pegangan. Ia berdiri di luar pagar, menatap rumah besar yang kini menjadi benteng yang tak bisa lagi ia masuki. Aku sedang menjemur beberapa pakaian di halaman ketika mobilnya melambai pelan, lampu rem berkedip seperti permintaan maaf yang malu-malu. Aku menghentikan aktivitasku, menatapnya dari jauh. Ada sesuatu yang dulu membuatku gemetar saat melihatnya. Kekuatan kasar dan arogan, kini hanya bayang-bayang memelas. Ia berjalan menghampiri gerbang, menunduk, suaranya serak ketika memanggil. "Rani, boleh kita bicara sebentar? Aku mau minta maaf." Aku tidak segera menjawab. Di dalam dada ada perasaan campur aduk. Sisa rasa takut, sisa kebencian, dan juga rasa dingin yang tumbuh menjadi keputusan. Aku menatapnya lama, mengamati detail wajahnya, mata yang dulu penuh ancaman kini berkaca-kaca, bibir yang gemetar. Ada bisik kecil di kepalaku, "Jangan biarkan wajah itu mengelabuimu lagi." "Masuk," kataku akhirnya. Suaraku pelan namun tegas. "Satu kali. Dan kau tidak akan mengatur kata-katamu menjadi alasan." Di teras, kami duduk berhadapan. Raffi berusaha merangkai kalimat, tapi kata-katanya tersendat. "Rani, aku benar-benar menyesal. Aku stres, pekerjaanku tertekan, aku nggak tahu kenapa aku bisa sebegitu. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan minta maaf sama mama, minta maaf sama ayah." Aku memotongnya. Kata, stres, bukan alasan untuk menghancurkan tubuh seseorang. Bukan alasan untuk membuat seseorang takut pada rumahnya sendiri. Suaraku tidak meninggi, malah datar, dingin, sebuah cermin dari hatiku yang sudah beku. Raffi menunduk, napasnya cepat. "Aku akan melakukan apa saja. Aku bisa ganti itu semua. Aku bisa membayar. Aku minta maaf. Rani, tolong, jangan lapor polisi." Di mataku terpancar keputusan yang sudah matang. "Jangan rayu aku dengan uang atau kata-kata. Kalau kau benar-benar menyesal, hadapi akibatnya." Aku menarik napas, lalu berdiri. Aku sudah menyerahkan bukti. Ada rekaman CCTV. Ada saksi. Ada laporan. Suara terakhir itu seperti palu mengetuk. "Kau akan belajar arti sakit di balik jeruji." Raffi seolah tersambar petir. Wajahnya berubah, dari memelas menjadi kelabu, campuran antara marah, takut, dan malu. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menarik diri. Sentuhannya yang dulu terasa kasar kini terasa memalukan. Beberapa jam kemudian, saat malam menyelubungi halaman, aku menuju ruang kerja ayah. Lampu meja menyala hangat, menyingkap wajah-wajah para pengacara yang telah bekerja rapi beberapa minggu terakhir. Di atas meja, amplop coklat berisi flash disk menunggu. Aku mengeluarkan napas panjang, lalu menyerahkannya kepada salah satu pengacara. "Pak Bima," pria bertubuh sedang dengan kacamata tebal dan catatan hukum yang rapi. "Ada rekaman CCTV malam itu," kataku. Tanganku tidak gemetar saat memegang flash disk. Sesuatu dalam diriku berubah, dari takut menjadi pemberi kebenaran. Rekaman dan beberapa testimoni tetangga yang mendengar keributan. Semua sudah dikumpulkan. Aku menatap Pak Bima. "Gunakan seadil-adilnya. Aku ingin perkara ini ditangani sebagai KDRT, bukan urusan keluarga yang diredam." Pak Bima membuka amplop, menatapku sebentar, lalu mengangguk tegas. "Kami akan segera melayangkan laporan resmi ke polisi dan kejaksaan. Bukti rekaman adalah bukti kuat.
Ditambah laporan medis dan kesaksian, ini bukan sekadar kasus ringan. Kami akan tuntut pasal KDRT dengan ancaman pidana yang berat. Langkah hukum mulai bergerak. Laporan kepolisian dibuat, visum et repertum kesehatan dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa bekas luka-luka pada tubuhku, dan beberapa tetangga menandatangani pernyataan mereka, bahwa mereka mendengar teriakan, melihat Raffi menyeret dan memukul, serta ketika ibu mertuaku tertawa di ruang tamu. Semua itu disusun menjadi file yang rapi, tanpa emosi berlebih, hanya fakta, dingin, tak terbantahkan. Berita tentang laporan itu sampai juga ke telinga Raffi. Di sebuah kantor yang kini terasa hampa, ia mendatangi ayahnya dengan wajah putus asa, memohon bantuan. Namun bukan sekadar bantuan, ia meminta supaya ayah menghubungi pihak berwenang agar kasus ini diselesaikan secara internal. Permintaan itu lantas ditolak, bukan karena hati ayah dingin, melainkan karena prinsip, keadilan tidak boleh ditutup-tutupi. Malam sebelum penahanan, Raffi tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan memandangi layar ponsel, tangan gemetar menatap pesan masuk yang tak berakhir. Ada teror kecil yang menghantui. Rekaman CCTV sudah ada di tangan pengacara ayah, saksi-saksi telah memberi kesaksian, dan prosedur hukum telah bergulir. Ada konsekuensi yang tidak bisa ia bayar dengan kata-kata manis lagi. Ketika akhirnya polisi datang, mereka melakukan prosedur yang profesional. Raffi didatangi di rumahnya, bukan oleh massa, melainkan oleh petugas berpakaian sipil yang membawa surat perintah penahanan. Suasana canggung memenuhi ruang tamu. Ibu mertuaku menjerit, tetangga memutar punggung mereka, dan Raffi menatapku satu kali, matanya berkaca-kaca. Ada penyesalan di sana, seolah ia baru sadar bahwa dunia ini memiliki batas hukum yang tak bisa ia langgar sesuka hati. Proses hukum berjalan. Jaksa menyiapkan berkas, pengadilan penuntutan dijadwalkan. Pada hari persidangan, ruang sidang penuh, kamera tidak diizinkan. Namun desas-desus wartawan sudah menyelinap di luar pengadilan. Aku duduk di bangku saksi, wajahku ditopang perasaan yang rumit. Ketika aku memberikan keterangan, aku berbicara tentang fakta, apa yang aku alami, kapan dan bagaimana. Aku berusaha tidak menambahkan kata-kata dendam. Suaraku tegas namun terkendali. Setiap detik aku rasakan seperti menimbang kembali harga diri yang dulu dirampas. Rekaman CCTV diputar di hadapan majelis hakim. Adegan itu dingin. Sosokku terguncang saat ditarik, kemudian dipukul. Di sudut ruangan, tawa ibu mertuaku terdengar samar-samar pada rekaman itu, suara yang selama ini menghantui tidurnya. Bukti medis dan pernyataan saksi saling melengkapi. Pengacara pembela Raffi mencoba membela, mencari celah, menyebut stres, provokasi, atau bahwa lukaku mungkin karena kecelakaan. Namun panjangnya rantai bukti membuat pembelaannya melemah. Di akhir persidangan tingkat pertama, hakim memutuskan bahwa terdapat cukup bukti untuk menjerat Raffi dengan pasal KDRT. Aku mendengar kata-kata putusan itu seperti detik-detik yang menggulung satu persatu beban yang selama ini menimpaku. Hukuman penjara menunggu, masa tahanan yang mungkin panjang, tergantung pada putusan akhir. Ketika polisi menempatkannya ke dalam mobil tahanan, Raffi menatapku. Matanya kosong, tanpa suara. Di sana tidak ada lagi kebanggaan yang dulu mengisi langkahnya. Hanya kehinaan dan penyesalan yang tak bisa ia uarakan dengan kata-kata. Ia membuka mulut, mencoba berkata sesuatu. Namun suaranya tercekat. Aku menoleh, menahan diri agar tak menatap balik terlalu lama. Di dalam dadaku ada rasa yang aneh. Bukan kebahagiaan, bukan pula kebencian yang membara, melainkan penutupan. Sebuah bab telah ditutup. Setelah penahanan itu, banyak yang berubah. Tetangga-tetangga yang dulu tak berani menolong kini mengirimkan pesan dukungan. Beberapa teman lama menelpon untuk bertanya kabar. Aku menerima semuanya dengan perlahan. Ayah menemaniku ke kantor kejaksaan, memastikan semua proses berjalan sah. Ada rasa aman ketika ia ada di sampingku, bukan karena ia mengambil alih, tapi karena kehadirannya menegaskan bahwa aku tidak sendirian. Namun, di saat aku merasa beban sedikit terangkat, aku juga menyadari sesuatu yang lain. Balas dendam yang kutuntut tidaklah otomatis menyembuhkan semua luka. Malam-malamku masih diisi mimpi buruk. Aku masih terbayang tangan yang menampar, suara tawa yang mengejek,
Momen-momen ketika tubuhku rapuh tak berdaya. Perjalanan pemulihan itu masih panjang. Lebih panjang dari persidangan, lebih sulit dari pembekuan aset. Di balik kemenangan hukum, ada kerja batin yang harus kulakukan. Membangun kembali rasa aman, mempercayai diri sendiri, menghapus rasa malu yang menempel. Di ruang keluarga, ketika malam sunyi dan lampu meredup, aku menulis lagi kata-kata yang menjadi obat bagiku. Aku menulis tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang kekuatan yang kutemukan di dalam diri, tentang pilihan untuk tidak menjadi seperti mereka. Flash disk yang kujatuhkan ke meja pengacara bukan hanya alat hukum. Ia lambang keberanian untuk berkata, ini bukan rahasiaku lagi. Di luar, dunia terus berputar. Raffi menjalani proses hukum dan hukuman yang layak sesuai perbuatannya. Aku menjalani proses penyembuhan yang tak kalah penting. Perjalanan yang tak bisa dipercepat oleh apapun. Namun di ujung segala ini, ada rasa baru yang mengisi ruang di dadaku. Bukan dendam yang membara, melainkan ketegasan yang tenang, ketegasan untuk hidup lagi dengan harga diri yang utuh. Dan di suatu pagi yang sunyi, ketika sinar matahari menembus tirai, aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih menyimpan bekas, tetapi mataku berbeda. Ada kedewasaan yang lahir dari penderitaan. Aku mengusap bekas luka, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri, ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang kupilih sendiri. Di luar, kota berdenyut. Di dalam, hatiku belajar membuka ruang untuk harapan yang baru. Perlahan, pasti, selaras dengan langkah hukum yang sudah ditetapkan. Balasan untuk tangan kasar itu telah dimulai. Namun pembalasan yang paling penting adalah ketika aku berhasil merebut kembali hidupku sendiri. Sore itu, langit berwarna kelabu, seolah ikut menanggung beban dari keheningan yang akan pecah. Hujan gerimis mengguyur jalan sempit di depan rumah kontrakan Raffi. Rumah itu dulu tempat di mana aku sering menangis diam-diam, tempat di mana tawa ibu mertuaku menjadi cambuk bagi luka yang belum sembuh. Kini rumah itu jadi saksi dari pembalikan takdir yang pelan tapi pasti. Suara sirine mobil polisi memecah keheningan. 2 mobil berhenti di depan rumah sederhana itu. Para tetangga mulai keluar, berbisik-bisik di balik pintu dan pagar, menatap penuh tanda tanya. Di antara mereka, ada yang dulu hanya menunduk saat mendengar teriakanku di malam hari. Kini mereka berdiri, menyaksikan hukum mengambil perannya. Pintu rumah kontrakan terbuka dengan hentakan keras. 2 polisi berpakaian dinas masuk dengan langkah tegas. Salah satunya membaca surat penahanan. Saudara Raffi, kami dari Polres Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan dan bukti kuat, Anda ditetapkan sebagai tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga. Silakan ikut dengan kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Raffi terdiam. Wajahnya tegang, keringat dingin menetes dari pelipis. Ia baru saja keluar dari kamar dengan kaos kusut dan celana training, rambut acak-acakan. Ia sempat mencoba tersenyum kaku, seolah masih punya kuasa untuk mengatur keadaan. Bapak, mungkin ada salah paham. Saya sama sekali. Namun salah satu polisi memotong dengan suara tegas. Bukti sudah cukup kuat, termasuk rekaman CCTV dan visum. Mohon kerjasamanya. Ibu mertuaku yang duduk di ruang tamu langsung berlari mendekat. Wajahnya panik. Jangan bawa anak saya. Ini fitnah. Itu cuma masalah rumah tangga biasa. Istri nggak tahu diri itu pantas digituin, teriaknya histeris. Namun kata-kata itu hanya menambah tatapan jijik dari tetangga yang menonton di luar pagar. Suara mereka berbisik pelan. Dulu katanya istrinya pembangkang. Ternyata malah dia yang kejam. Kasihan Rani, sabar banget perempuan itu. Bisikan-bisikan kecil itu seperti pisau halus yang kini berbalik arah. Bukan lagi menusukku, tapi menghantam balik mereka yang dulu merasa di atas. Raffi mencoba menepis tangan polisi, namun tangannya ditarik tegas dan diborgol di depan umum. Suara borgol mengunci keras. Bunyi logam yang menggema, mengikat bukan hanya tangan, tapi seluruh kesombongannya. Lepaskan. Aku bisa jelaskan. Ini rumah tanggaku sendiri. Raffi berteriak. Suaranya mulai bergetar di ujung kalimat. Salah satu polisi menatapnya datar. Istri sendiri kau siksa.
Sekarang tanggung akibatnya. Kata itu seperti vonis moral yang lebih tajam daripada pasal hukum. Tak ada lagi ruang untuk pembelaan. Aku duduk di dalam mobil hitam ayah, di seberang jalan, bersama sopir yang sudah diinstruksikan untuk menunggu dari jauh. Dari balik kaca mobil, aku menyaksikan semuanya. Wajah Raffi yang terkulai, ibu mertuaku yang meronta-ronta seperti orang kesurupan, dan para tetangga yang mulai berani berbicara lantang. Tanganku mencengkeram ujung rokku. Ada guncangan kecil di dadaku, bukan karena iba, tapi karena tubuhku mengingat rasa sakit yang dulu sama. Aku melihat punggung Raffi dibawa ke dalam mobil polisi, borgol berkilau di bawah sorot matahari sore. Untuk sesaat, dunia ini terasa hening, seolah semua jeritanku di masa lalu dijawab oleh langit sendiri. Ibu mertuaku mencoba mengejar, namun dihadang oleh seorang petugas perempuan. "Bu, tenang. Kami hanya menjalankan tugas." Ia menangis keras, suaranya pecah. "Tolong jangan bawa anak saya. Dia cuma hilaf. Istrinya itu yang memancing." Aku tahu kalimat itu akan keluar. Selalu seperti itu. Mereka tak pernah melihat luka, hanya menyalahkan korban. Namun kali ini, tak ada yang peduli. Tidak ada tangan yang menolongnya. Tidak ada tetangga yang membela. Semua hanya menatap dengan dingin. Mungkin karena mereka akhirnya sadar, rasa kasihan seharusnya diberikan kepada orang yang dulu disakiti, bukan pada pelaku. Aku membuka kaca mobil perlahan. Hanya sedikit, cukup untuk melihat lebih jelas. Raffi menatap sekitar, mungkin mencari wajahku. Aku tahu, dalam hati kecilnya, ia berharap aku akan datang. Seperti dulu, ketika aku selalu memaafkan walau tubuhku lebam. Tapi kali ini tidak. Aku tetap diam di tempatku, tanpa sepatah kata, hanya tatapan yang menutup masa lalu. Polisi menaikkannya ke mobil tahanan, pintu ditutup keras. Sirine berbunyi lagi, meninggalkan rumah kontrakan yang kini sepi dan kosong. Air hujan mulai turun lebih deras, menelan semua suara, tangisan, bisikan, bahkan jerit histeris ibu mertuaku. Aku menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata. Ada satu air mata yang menetes, jatuh tanpa rencana. Tapi bukan karena sedih, bukan karena kehilangan. Itu air mata lega. Lega karena keadilan akhirnya memihakku. Karena malam-malam panjang penuh ketakutan itu kini berakhir. Ayah menoleh dari kursi depan, suaranya tenang tapi berwibawa. "Sudah cukup. Nak, kau tidak perlu menatap ke belakang lagi. Hari ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembebasan." Aku menatap wajah ayah dari pantulan kaca. Senyum kecil muncul di ujung bibirku. "Iya, ya, aku tahu. Tapi kadang, untuk benar-benar bebas, kita harus melihat orang yang dulu menyakiti kita merasakan akibatnya." Mobil perlahan melaju meninggalkan tempat itu. Di luar, tetangga masih berkerumun. Sebagian menatap mobil polisi yang menjauh, sebagian menatap mobilku yang melintas dengan tenang. Mereka tahu, perempuan yang dulu diseret dan dipukul di rumah itu kini duduk di kursi belakang mobil mewah. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri di atas kekuatannya sendiri. Dan di antara suara hujan yang semakin deras, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini bukan akhir. Ini baru awal dari hidupku yang bebas, tanpa ketakutan, tanpa jeratan masa lalu. Ruang sidang itu terasa dingin, meski matahari di luar bersinar terang. Aroma kayu tua dan udara dari pendingin ruangan bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Setiap orang di ruangan itu duduk dengan wajah serius. Hakim, jaksa, pengacara, wartawan, bahkan beberapa orang yang datang hanya untuk menonton proses hukum yang akhirnya membongkar wajah asli Raffi di depan umum. Aku duduk di kursi saksi, mengenakan setelan formal berwarna abu muda. Tanganku menggenggam map berisi dokumen medis, laporan polisi, dan hasil visum. Di sampingku, pengacara ayah, Pak Bima, duduk tegak dengan ekspresi dingin. Ia sudah menyiapkan segala sesuatu dengan matang, memastikan bahwa keadilan hari ini tidak lagi sekadar wacana. Raffi duduk di kursi terdakwa. Rambutnya sedikit panjang, wajahnya pucat, dan mata itu, mata yang dulu menyala dengan amarah setiap kali aku mencoba melawan, kini redup,
nyaris tanpa arah. Ia mengenakan kemeja putih kusut, tangan bergetar di pangkuannya. Borgol di tangannya sudah dilepas untuk sidang, tapi bayangannya masih melekat, seolah tidak akan pernah benar-benar hilang. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Suara langkah hakim di lantai kayu menggema, seperti detik-detik menuju keputusan akhir. Setelah membuka berkas dan memastikan kehadiran semua pihak, hakim berkata dengan suara tenang namun tajam. Sidang perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga atas nama terdakwa Raffi dinyatakan dibuka. Aku menarik napas panjang. Inilah puncak dari perjalanan panjang yang melelahkan. Dari luka, air mata, hingga perjuangan yang menguras hati dan tenaga. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Suaranya tegas, penuh bukti, foto-foto luka yang diambil malam kejadian, hasil visum dokter yang menjelaskan retak tulang pipi dan lebam di beberapa bagian tubuh, serta rekaman CCTV yang menjadi bukti paling kuat. Ruangan hening. Hanya suara kertas yang dibalik dan detak jam dinding yang pelan terdengar. Yang mulia, ucap jaksa, bukti rekaman menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa, Raffi, melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Rani, dengan cara menarik rambut, menendang, dan memukul bagian wajah serta tubuh korban. Tindakan ini memenuhi unsur pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa orang yang hadir menunduk, sebagian menarik napas panjang. Aku sendiri menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata kali ini. Aku sudah melewati tahap menangis. Yang tersisa hanyalah ketegasan dan keyakinan bahwa aku berhak mendapatkan keadilan. Giliran pengacara Raffi berbicara. Ia mencoba menyelamatkan kliennya dengan dalih yang sudah kuduga. Yang mulia, klien kami mengakui tindakannya. Namun perlu kami sampaikan bahwa tindakan tersebut tidak disengaja. Klien kami dalam tekanan mental dan emosi. Ia menyesal, bahkan telah mencoba meminta maaf kepada korban. Kami mohon keringanan hukuman. Aku nyaris tersenyum pahit. Menyesal? Penyesalan yang datang setelah semua hancur bukanlah tobat. Itu ketakutan. Pak Bima bangkit. Suaranya datar tapi setiap katanya mengandung daya pukul. Yang mulia, rasa sesal tidak menghapus luka. Permintaan maaf tidak bisa menghapus rasa takut korban setiap malam. Bukti yang kami ajukan jelas menunjukkan kekerasan dilakukan secara sadar, bukan akibat tekanan atau hilaf sesaat. Korban sempat dianiaya selama beberapa menit tanpa perlawanan, bahkan disaksikan oleh ibu mertua yang malah menertawakan. Ini bukan ledakan emosi, ini kekejaman. Ruang sidang menjadi sunyi kembali. Semua mata kini tertuju pada hakim. Hakim mengetuk palu 1 kali, lalu menatap Raffi lama. Terdakwa, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan sebelum kami membacakan putusan? Raffi berdiri, suaranya bergetar. Saya menyesal, Yang mulia. Saya kehilangan segalanya. Saya minta maaf kepada istri saya. Saya cuma ingin dia tahu saya salah. Aku menatapnya, bukan dengan benci, tapi dengan rasa dingin yang tak bisa ia pahami. Penyesalanmu datang terlambat, Raffi. Gumamku lirih, cukup untuk kudengar sendiri. Hakim menunduk, membaca berkas terakhir, lalu mengangkat palu. Suaranya menggema di seluruh ruangan, berat dan pasti. Menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada terdakwa Raffi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga, sesuai pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Suara palu menghantam meja. Duk, keras, menggema, menutup semua ruang pembelaan. Ibu mertuaku yang duduk di belakang langsung berteriak histeris dan pingsan di tempat. Beberapa petugas pengadilan buru-buru menolongnya keluar, sementara Raffi hanya berdiri terpaku, wajahnya kosong. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kebencian, hanya keheningan. Raffi menunduk, bahunya turun, matanya memerah. Ia tahu segalanya sudah berakhir. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga harga diri, nama baik, dan hidup yang dulu ia banggakan. Hakim menutup sidang, dan semua orang berdiri. Wartawan mulai berbisik, beberapa kamera menyorot ke arahku.
Aku tetap berjalan keluar dengan kepala tegak. Langkahku mantap. Di koridor panjang pengadilan itu, aku berhenti sebentar dan menatap keluar jendela. Hujan turun pelan, seperti sore ketika polisi menjemputnya. Ayah sudah menungguku di ujung koridor, berdiri dengan senyum bangga di wajahnya. "Sudah selesai, Nak?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, menahan napas yang seolah baru bisa keluar setelah bertahun-tahun terpendam. "Sudah, ya. Sekarang semuanya benar-benar selesai." Ayah menepuk pundakku. Keadilan itu bukan hanya soal menang di pengadilan, tapi soal berdiri tegak setelah dijatuhkan. Dan hari ini, kamu sudah melakukannya. Aku tersenyum pelan, menatap lantai marmer yang mengilap. Dalam bayanganku, aku melihat diriku yang dulu, perempuan lemah yang diseret dan dipukul di malam hujan. Kini perempuan itu sudah mati. Yang berdiri di sini adalah aku yang baru, yang tahu caranya melindungi diri, yang tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Ketika kami keluar dari gedung pengadilan, matahari mulai muncul di sela awan. Cahaya hangat menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Aku tahu, keadilan ini tidak datang hanya dari doa, tapi dari keberanian untuk melawan, dari kekuasaan yang digunakan di tempat yang benar, dan dari hati yang akhirnya memilih tidak lagi takut. Hari itu, aku berjalan meninggalkan gedung pengadilan bukan sebagai korban. Aku pergi sebagai pemenang. Pemenang dari luka, dari ketakutan, dan dari masa lalu yang akhirnya bisa kutinggalkan di balik palu hakim yang sudah mengetuk keadilan. Hari-hari setelah sidang itu berjalan seperti mimpi yang lambat memudar. Rumahku kini sunyi, tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada piring pecah, tidak ada ketakutan di setiap langkah. Hanya ada keheningan, kadang menenangkan, tapi kadang juga menyesakkan. Pagi-pagi aku duduk di teras, memandangi embun di dedaunan. Kopi hangat di tangan terasa hambar. Seperti ada bagian dari diriku yang ikut mati bersama masa lalu itu. Ayah sering datang menemaniku sarapan. Beliau jarang bicara, tapi tatapan matanya selalu menenangkan. "Luka itu tidak hilang, Rani. Tapi waktu akan mengajarkanmu berdamai," katanya suatu pagi. Aku hanya mengangguk, menatap langit yang berwarna pucat. Perlahan, aku mulai menata langkah baru. Dengan bantuan ayah, aku membuka usaha di bidang fashion rumahan, sesuatu yang dulu pernah kuimpikan sebelum menikah dengan Raffi. Awalnya hanya dijalankan dari kamar kecil di rumah. Namun penjualanku meningkat pesat karena dukungan jaringan ayah. Aku kembali mengenal diriku sendiri, perempuan yang kuat, cerdas, dan pantas dihargai. Namun malam selalu membawa bayangan. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara tamparan itu, teriakan, dan tawa sinis ibu mertua di sudut ruangan. Tubuhku menegang, napasku sesak. Kadang aku terbangun sambil menangis. Aku pikir balas dendam bisa menenangkan, tapi ternyata hanya menutup luka, bukan menyembuhkannya. Suatu malam, aku melihat berita tentang Raffi di televisi. Ia tampak kurus di balik jeruji, wajahnya pucat, matanya kosong. Reporter melaporkan bahwa ia terlibat perkelahian di penjara. Aku menatap layar itu lama. Tak ada amarah, tak ada rasa kasihan, hanya kelelahan yang dalam. Aku sadar, semua sudah selesai. Tidak ada yang perlu kubuktikan lagi. Esoknya, aku pergi ke makam ibu. Kutaruh bunga melati di batu nisannya dan berbisik pelan. "Bu, Rani sudah kuat sekarang. Sudah tidak takut lagi." Angin sore berembus lembut, seolah menjawab doaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menutup mata tanpa beban. Sunyi itu bukan lagi pertanda kesepian, tapi ketenangan setelah badai yang panjang. Dan di tengah senja yang mulai turun, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan hidup dengan dendam lagi. Aku akan hidup dengan damai. Untuk diriku, bukan untuk mereka yang pernah menyakitiku. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sejak aku meninggalkan luka, darah, dan teriakan di masa lalu. Kini, aku berdiri di depan bangunan besar berwarna putih krem. Dengan papan nama bertuliskan, Rani Eko, Women Empowerment and Fashion House. Setiap kali aku melihatnya,
Dadaku terasa hangat. Tempat ini bukan hanya bisnis, tapi rumah bagi banyak perempuan yang pernah kehilangan arah, seperti diriku dulu. Aku melangkah ke dalam, disambut oleh tawa para karyawan wanita yang sedang menjahit, mendesain, dan mengemas pesanan. Beberapa dari mereka dulunya korban kekerasan rumah tangga. Mereka datang dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Tapi kini mereka tersenyum, hidup kembali. Dan setiap kali melihat mereka, aku tahu, aku sudah menepati janjiku untuk tidak membiarkan siapapun tenggelam sendirian dalam gelap seperti dulu. Aku baru selesai ngurus pengiriman batch baru ke Surabaya, Mbak Rani, kata Lila, seorang karyawan yang dulu kutemui di lembaga pendamping korban KDRT. Bagus, Lil, jawabku sambil tersenyum. Kita tambah produksi minggu depan ya. Permintaan naik terus. Dia tertawa lega. Dan aku bisa merasakan kebanggaan yang tak bisa dijelaskan. Siang itu, ayah datang berkunjung ke kantor. Beliau berjalan pelan dengan tongkat, tapi sorot matanya tetap tegas seperti dulu. Rani, ayah bangga padamu. Kau bukan hanya bangkit, tapi juga membuat orang lain ikut berdiri. Aku memeluknya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Semua ini karena ayah percaya aku bisa. Yah, jawabku lembut. Beliau mengusap kepalaku seperti dulu waktu kecil. Tidak, nak. Ini karena kau memilih untuk hidup, bukan membalas. Sore harinya, aku duduk di balkon kantor, memandangi matahari yang hampir tenggelam di balik gedung. Udara sore berembus lembut membawa aroma kain dan bunga melati dari taman kecil di halaman belakang. Aku membuka buku catatan lamaku, tempat aku dulu menulis semua rasa sakit. Kini halaman-halaman baru dipenuhi dengan rencana bisnis, daftar nama perempuan yang ingin kubantu, dan ide kolaborasi untuk program pelatihan keterampilan. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal muncul. Terima kasih, Bu Rani. Karena pelatihan ibu, saya bisa hidup lagi. Saya bisa tersenyum untuk anak saya. Tuhan berkati ibu. Aku menutup ponsel dengan senyum kecil. Dulu aku berpikir kebahagiaan hanya datang ketika orang yang menyakitiku menderita. Ternyata kebahagiaan sejati datang ketika aku menolong orang lain keluar dari penderitaan yang sama. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tidak ada lagi lebam, tidak ada luka. Hanya seorang perempuan kuat yang lahir dari badai. Aku memeluk diriku sendiri dan berbisik. Terima kasih, Rani, karena tidak menyerah. Dan di detik itu, aku sadar, hidup baruku benar-benar dimulai. Bukan dari kekuasaan ayah, bukan dari dendam yang tuntas, tapi dari keberanian untuk mencintai diri sendiri lagi. 3 tahun berlalu. Waktu seolah berjalan pelan, tapi menyembuhkan segala luka yang dulu kurasa mustahil pulih. Hari itu, langit sore di depan kantorku tampak tenang. Langit yang sama yang dulu menyaksikan aku diseret dan dipukuli, kini menyaksikan aku berdiri tegak, dalam kebebasan dan kekuatan. Di depan pagar gedung, seorang pria berdiri mematung. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, wajahnya penuh garis penyesalan. Aku mengenal siluet itu bahkan dari kejauhan. Raffi, bekas suamiku. Lelaki yang dulu membuat tubuhku berlumur darah, dan jiwaku nyaris mati. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah. Ia tidak bergerak, hanya menunduk, sesekali menghapus sesuatu di wajahnya, entah air hujan atau air mata. Tangannya memegang amplop kusut, mungkin surat yang tak akan pernah kubaca. Beberapa karyawan melihat ke arahnya dengan penasaran. Mbak Rani, itu? Tanya Lila pelan. Aku hanya mengangguk pelan. Orang dari masa lalu. Perlu saya panggil satpam? Aku menggeleng. Tidak perlu. Dia sudah cukup tersiksa oleh hidupnya sendiri. Raffi menatapku sekilas dari bawah. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang suami yang berkuasa atas istrinya. Itu tatapan seorang lelaki hancur, yang sadar terlalu terlambat bahwa kekerasan tak pernah membawa kemenangan. Ia mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin menyapa, atau mungkin memohon maaf. Aku menatapnya beberapa detik, cukup lama untuk mengenang semuanya. Suara teriakannya, tawa ibu mertuaku malam itu,
Rasa takut yang dulu mencekik napasku. Lalu, perlahan, aku memalingkan wajah. Aku turun ke ruang kerjaku tanpa berkata apapun. Langkahku mantap, tidak lagi gemetar seperti dulu. Aku tahu, kali ini bukan karena aku ingin menghindar, tapi karena aku sudah selesai. Aku tak perlu lagi menatap masa lalu hanya untuk membuktikan aku kuat. Beberapa menit kemudian, salah satu staf datang. Dia sudah pergi, Mbak, katanya pelan. Aku hanya tersenyum kecil. Bagus. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Aku sudah menemukan punyaku.